Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara yang terkasih, memiliki kemampuan berbicara di depan banyak orang, seperti dalam meeting-meeting, dalam rapat-rapat, dalam seminar atau workshop, di dalam kelas, dan mungkin itu sebuah pertemuan-pertemuan besar, bahkan juga berkhotbah, adalah sesuatu yang sangat membanggakan, karena tidak semua orang yang sanggup untuk melakukannya. Tetapi jika seseorang berbicara sembarangan di hadapan banyak orang dan tidak mampu untuk mengontrol lidahnya, apalagi yang terucap adalah perkataan yang kotor, ini justru sangat berbahaya dan dapat menimbulkan masalah besar. Berhati-hatilah. Firman Tuhan mengatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Rasul Paulus juga memperingatkan orang percaya dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku, perkataan kotor, perkataan yang sia-sia adalah perkataan yang jahat, perkataan yang buruk, yang dapat menjadi penyulut api, atau dapat membakar, dapat melukai, dapat menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Sadar atau tidak sadar, ada banyak kata sia-sia yang seringkali keluar begitu saja dari mulut kita tanpa kita peduli dengan keadaan orang lain. Dan yang termasuk perkataan kotor apa saja? Kategori pertama adalah fitnah. Ya, perkataan yang tidak didasari dengan kebenaran, yang dengan sengaja disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan, menghina, merusak, atau menghancurkan nama baik seseorang, itu adalah fitnah. Yang kedua adalah gosip. Ya, perguncingan atau membawang, mengobrol negatif tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya. Ini adalah perkataan kotor. Kategori ketiga adalah hujatan, yaitu ucapan yang mencaci orang, mencela orang, mengujar kebencian. Ini adalah perkataan kotor. Dan keempat adalah makian, yaitu kata-kata kasar yang diucapkan karena amarah dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kategori perkataan kotor. Saudara, di hari-hari ini dosa yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah perkataan. Seorang percaya tidak patut mengucapkan perkataan kotor atau perkataan sia-sia, dan adalah mutlak untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang positif. Dan karena hal ini begitu penting, maka perlu latihan dan disiplin yang tinggi agar kita dapat mengontrol dan menundukkan satu bagian dari tubuh kita yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita, yaitu lidah. 1 Petrus 4 ayat 11, firman Tuhan berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kembali Engkau mengajar kami untuk memiliki perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang positif. Engkau menginginkan supaya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik itu pikiran kami, perbuatan kami, dan juga perkataan kami. Tuhan, mari pimpin hidup kami, kuasai seluruh hati kami, biar dari sumbernya, yaitu hati kami, akan keluar perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bukan memfitnah, menggosip, makian, ataupun kata-kata yang hujatan kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, biar kata-kata kasih, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengajak orang untuk memuliakan nama Tuhan, kata-kata yang merupakan firman Allah yang ada dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar Engkau sendiri yang meletakkan pemahaman-pemahaman yang benar dalam hidup kami, supaya dari pikiran kami, dari perbuatan kami, termasuk perkataan kami adalah cerminan Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Allah yang kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.